tumbuhan apel indi atau buah indi atau doro, kawan. Saya sendiri itu memang genetik itu sangat mempengaruhi, sehingga buah doro atau apel indi ini buahnya bisa besar atau menjadi pohon-pohon yang daun lebar atau punya pokok-pokok, punya batang-batang yang besar. Nah, ini bisa kita buktikan. Jadi saya mempunyai teknik kenapa buah indi, buah doro itu besar. Nah, tekniknya itu seperti ini, kawan. Maksudnya ini hanya teori, jadi kita tahu penyebab rawatan atau penyebab habitat atau rawatan itu sangat mempengaruhi, sehingga tanaman buah doro, buah indi itu kadang-kadang buahnya bisa besar, bisa kecil. Oleh sebab itu, jika sahabatku semuanya ya mendapati tanaman buah indi, buah doro di lahan yang luas, di hutan, itu pilihlah yang berdaun lebar. Nah, berdaun lebar, jangan seperti ini. Ini daunnya kecil. Nah, ini satu pohon, kawan. Sahabatku lihat, ini satu pohon. Ini satu pohon, kenapa daunnya kecil-kecil? Nah, ini juga pohon yang lain, kenapa daunnya lebar? Ini adalah faktor habitat, mungkin juga benih, juga saya katakan aja genetik yang lain, di mana tumbuhan ini juga dipengaruhi oleh alam serta kesuburan tempatnya. Rawatan yang baik, alam yang baik, cukup nutrisi, tanah yang subur, juga air, oksigen akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman ini. Ini buah doro indi, tetapi kalaupun berbuah itu juga kecil-kecil. Nah, ini dalam satu pohon bisa kita buktikan. Satu pohon ada yang jumbo, ada yang kerdil. Ini faktor apa? Faktor genetik yang sudah mungkin puluhan tahun atau ratusan tahun. Jadi sebenarnya buah indi atau apel indi itu memang ya bisa besar seperti buah apel yang betulan, kalau berdaun lebar seperti ini. Nah, sekali lagi, jika sahabatku mendapati tanaman buah indi, buah doro, agar mudah dibedakan mana yang buahnya besar, jumbo, atau mana yang kecil, itu ciri khasnya seperti ini. Kalau memang ini di tanah yang tandus, yang subur, kurang air, kadang-kadang kering di saat musim kemarau, pertumbuhan liar itu akan menjadi kecil-kecil daunnya seperti ini. Oleh sebab itu tanaman buah doro, buah indi memang tumbuhan liar, tumbuhan terbuang. Tumbuhan ini sangat banyak di alam sekitar saya, juga merata di seluruh negeri ada, kawan. Cuma pertumbuhan tanaman buah indi atau doro ini sering diabaikan. Padahal setelah saya amati, tanaman ini perlu cukup air. Tidak perlu musim kemarau, kawan. Kalau cukup air tentu akan berubah bentuk, baik daun, batang, ataupun buahnya akan semakin besar. Jadi pilihlah genetik-genetik tanaman buah indi, buah doro yang daunnya lebar, juga batangnya besar. Ini tentu akan membawa perubahan, buahnya akan menjadi besar. Nah, ini satu pohon ada yang batang kecil, ranting kecil, durinya sangat dekat, berjauh jaraknya, kawan. Ini yang buah doro yang buahnya kecil. Ini bisa saya buktikan di polybag seperti ini. Lain dengan yang jumbo. Lah, ini juga yang jumbo, kawan. Yang jumbo itu mudah berbunga. Jadi yang jumbo itu tidak pernah berhenti berbunga. Jadi fase generatifnya itu selalu siklus memutar terus menerus. Kalau yang jumbo seperti ini. Tapi kalau yang kecil itu pembungaannya, faktor generatifnya, fase pembuahannya itu sulit, jarang-jarang sekali. Ini buah doro yang daunnya kecil. Dalam satu pohon saya berhasil memberikan contoh. Memang dari genetik itu memang kita akui. Bagaimana mungkin kalau tidak dari genetik seperti ini bisa terjadi seperti ini? Satu pohon, dua varian. Doro yang berdaun kecil, berbuah kecil, juga doro yang berdaun lebar dan berbuah besar. Ini yang harus kita rawat agar genetik-genetik yang berbuah besar itu bisa kita miliki.
buah apel Indi adalah buah doro yang kita abaikan, yang banyak pertumbuhannya dimanapun, merata di seluruh negeri kita. Baik itu di Pulau Jawa, Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan. Namun keberadaan buah ini adalah buah yang terbuang, terlupakan.